Hello guys, balik lagi sama gue di Saka Channel. Di video kali ini gue mau nyeritain mengenai masa lalu atau bisa dibilang kenangan dari Latifah ketika masih di Jepang. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, nama lain dari memori Latifah ketika dia adalah orang Jepang adalah Endo Suzune. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Di suatu hari ketika hujan sedang turun dengan deras, ketika itu di waktu sore menuju malam, Suzune merupakan siswi sekolah dasar kelas 3. Tadinya dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Namun sekarang dia malah sedang menangis di dalam bis. Sekolah Suzune terletak lumayan jauh dari rumahnya. Oleh karena itu dia biasanya akan pulang dengan memakai kereta dari sekolah. Tapi ketika hari sedang hujan seperti kali ini, Suzune akan lebih memilih untuk memakai bis daripada kereta. Namun keadaan Suzune hari ini berbeda dari hari-hari biasanya. Setelah Suzune menghabiskan seluruh tenaganya di kegiatan olahraga sekolah, suasana tenang ketika dia di dalam bis membuatnya ketiduran. Ketika Suzune terbangun, dia menyadari bahwa dia berada di tempat asing yang enggak dia kenal. Sebagai siswi sekolah dasar, Suzune hanya diberikan uang jajan seperlunya untuk pulang pergi dari sekolahnya. Dan karena itulah, Suzune panik dan mulai menangis diam-diam di dalam bis. Dan pada saat itulah, seorang laki-laki yang lebih tua darinya, dia yang terlihat seperti murid dari sebuah universitas, menyadari Suzune yang sedang menangis dan memanggilnya dengan suara yang lembut. Ketika dia menanyakan keadaan Suzune, Suzune sedikit kaget. Lalu Suzune mengangkat kepalanya dan melihat laki-laki itu. Di dalam pikiran Suzune, laki-laki itu terlihat keren. Dia seperti seorang kakak laki-laki. Dan senyumannya yang lembut membuat Suzune sedikit menjadi lebih tenang. Laki-laki itu menanyakan apakah Suzune salah menaiki bis. Dengan suara yang sedikit ketakutan, Suzune menjawab bahwa dia melewati tempat pemberhentian tujuannya. Dan dengan nada yang lembut, laki-laki itu menawarkan untuk membawanya ke tempat pemberhentian di dekat rumahnya. Suzune seringkali diberitahu di rumah dan juga di sekolah untuk tidak mengikuti orang asing yang enggak dia kenal. Tapi entah kenapa, laki-laki ini membuat jantung Suzune berdegup kencang. Dia merasakan seperti seorang heroin yang diselamatkan oleh pangerannya ketika dia sedang dalam masalah, seperti cerita shoujo manga yang sering dia baca. Tapi dia mengingat bahwa dia tidak punya cukup uang untuk menaiki bis. Laki-laki itu mengatakan bahwa itu bukan masalah. Setelah sampai di tempat pemberhentian bis, laki-laki itu membayar ongkos Suzune dan mereka berdua turun dari bis. Lalu mereka berjalan ke tempat pemberhentian bis yang ada di seberang jalan. Dan laki-laki itu mengecek jadwal keberangkatan bis. Saat itu Suzune sangat gugup. Jadi dia hanya bisa mengikuti laki-laki itu tanpa mengatakan apa-apa. Setelah laki-laki itu mengatakan bahwa bis selanjutnya akan segera sampai, Suzune hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saat mereka duduk di dalam bis, laki-laki itu mengatakan, "Maaf ya, seharusnya kamu gak boleh ikut orang asing sembarangan. Tapi kali ini keadaannya memang cukup darurat." Suzune yang mendengar hal itu mencoba untuk membantah dan mengatakan tidak apa-apa. Tapi karena dia sangat gugup, Suzune tidak bisa mengatakannya dengan lancar. Laki-laki itu kembali tersenyum dan mengatakan bahwa Suzune nggak perlu terlalu merasa bersalah. Dan tanpa disadari, mereka sudah sampai di tempat pemberhentian bis dekat dengan rumahnya. Ketika laki-laki itu mengatakan, "Dari sini kamu udah nggak apa-apa kan?" Suzune yang sadar bahwa laki-laki itu sudah tidak perlu menemaninya lagi, mencoba menahannya dengan mengatakan bahwa dia masih harus membayar ongkos bis yang sebelumnya. Namun laki-laki itu mengatakan tidak perlu dan mulai berjalan pergi. Ketika Suzune melihat laki-laki itu mulai melangkah pergi, dia yang ingin mengatakan kepada laki-laki itu agar tidak pergi, hanya bisa menahan kata-katanya dan mulai menahan tangis yang akan keluar. Seolah-olah laki-laki itu menyadari tentang keadaan Suzune, dia mengatakan mungkin tidak masalah jika dia mengantarkan Suzune sampai ke depan rumahnya. Ketika mendengar hal itu, Suzune mencoba berterima kasih. Namun karena gugup, dia tidak bisa mengatakannya dengan lancar. Lalu laki-laki itu tertawa kecil dan membuat Suzune sangat malu. Suzune mencoba berterima kasih sekali lagi dengan malu-malu, dan berhasil mengatakannya dengan lancar untuk kali ini.
Lalu Suzune menunjukkan jalan ke rumahnya. Dan ketika sampai, dia memencet bel rumah yang sudah nggak asing baginya. Tidak lama ibu Suzune membuka pintu dan menyambut Suzune pulang. Lalu dia melihat Suzune dan laki-laki itu dengan wajah yang kebingungan. Suzune yang mencoba untuk menjelaskan kepada ibunya mengenai kejadian hari ini. Tapi lagi-lagi perkataan yang ada di kepalanya nggak keluar dan Suzune tidak bisa mengatakannya dengan lancar. Laki-laki itu lalu kembali membantu Suzune dan mulai menjelaskan mengenai kejadian bahwa Suzune melewatkan tempat pemberhentian bisnya. Setelah mendengar hal itu, ibu Suzune berterima kasih dan menawarkan masuk ke dalam rumah agar bisa dihidangkan secangkir teh. Namun laki-laki itu menolaknya dan mengatakan dia mempunyai shift di part-time job miliknya. Setelah itu, ibu Suzune memberikan uang sebagai ganti dari ongkos milik Suzune. Laki-laki itu mencoba menolaknya, namun ibu Suzune memaksanya dan akhirnya dia pun menerimanya. Setelah itu, dia pun mengatakan terima kasih dan lalu pergi. Ibu Suzune bergumam bahwa dia laki-laki yang baik, dan tanpa sadar, Suzune pun menyetujuinya. Ketika ibu Suzune dengan sengaja berkata bahwa dia juga laki-laki yang keren, Suzune mengangguk dan setuju sambil melihat bayangan laki-laki itu yang sudah tidak ada. Menyadari maksud dari ibunya, Suzune menatap kepada ibunya yang terlihat sedang cekikikan dan mulai merasa malu. Ibu Suzune pun meminta agar Suzune menceritakan kejadian hari ini secara lengkap nanti. Lalu ibu Suzune menatap dengan lembut ke arah anaknya dan menanyakan apakah Suzune ingin menggunakan bis ke sekolah mulai saat ini. Suzune dengan senang menanyakan apakah itu tidak masalah kepada ibunya. Lalu ibu Suzune tertawa kecil melihat Suzune yang menjadi bersemangat dan mengatakan, "Tentu saja, namanya Amakawa Haruto ya. Semoga aja kamu bisa jadi dekat sama anak muda itu." 1 tahun pun berlalu semenjak kejadian itu. Dan hari ini di musim panas, Suzune menghadiri kelas berenang yang diadakan di sekolahnya ketika sedang libur musim panas. Kelas itu berakhir di siang hari, dan Suzune dengan buru-buru menuju ke tempat pemberhentian bis. Ketika dia masuk ke dalam bis dan menemukan Amakawa Haruto, laki-laki yang membantunya 1 tahun lalu sedang duduk di sana, Suzune merasa senang dan membuatnya tersenyum. Alasan sebenarnya Suzune mulai mengambil kelas berenang, walaupun dia tidak terlalu bagus dalam hal olahraga, adalah karena Suzune bisa bertemu dengan laki-laki itu lebih sering. Dan ibunya mengizinkan Suzune, walaupun mengetahui hal itu. Namun mungkin karena hari ini adalah liburan musim panas, kursi penumpang di bis itu lebih kosong dibanding hari biasanya. Haruto duduk di kursi yang selalu ia duduki seperti biasanya, baris 4 dari belakang di sebelah jendela di bagian kirinya. Dan Suzune juga duduk di tempat biasanya, di sebelah jendela di barisan paling belakang. Namun sayangnya, Suzune sama sekali belum berbicara dengannya semenjak dia menyelamatkan Suzune. Walaupun Suzune tahu bahwa hal yang dia lakukan seperti seorang stalker, bahkan iya, tapi Suzune dapat mengetahui berbagai hal lainnya. Sebagai contohnya, Haruto selalu menatap keluar jendela. Dia sering menghela nafas dan selalu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ketika Suzune menatap Haruto, lagi-lagi Haruto menyadari tatapan Suzune. Kadang-kadang atau bahkan seringkali, Haruto akan menyadari Suzune menatap ke arah dirinya. Suzune yang menyadari Haruto akan kembali menatapnya, dengan cepat menunduk dan memalingkan tatapannya. Lalu saat Suzune dengan hati-hati mengangkat kepalanya, dia secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan seorang gadis SMA yang duduk 2 baris di belakang Haruto. Gadis itu sangat cantik dan terlihat dewasa. Gadis itu dengan cepat memalingkan wajahnya ke depan. Tapi dia memiliki senyum di wajahnya dan tertawa kecil, seolah-olah dia telah melihat hal yang lucu. Suzune tidak berpikir bahwa gadis itu mengajaknya, melainkan Suzune merasa bahwa gadis SMA itu mempunyai aura yang lembut di sekitarnya. Sejujurnya gadis SMA ini juga sering menaiki bis di waktu yang sama seperti ini. Dan Suzune berpikir, mungkin saja gadis ini mempunyai perasaan suka kepada Haruto. Saat Suzune berpikir begitu, dia mulai merasa bahwa dia tidak boleh kalah dari gadis SMA ini. Namun pada saat itu, tiba-tiba bis yang dia naiki mengalami guncangan yang besar. Suzune merasakan bahwa dia sedikit melayang. Setelah itu dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Penglihatannya mulai menjadi gelap sehingga dia tidak bisa melihat apapun.
Tanpa mengetahui apa yang terjadi, akhirnya Suzune kehilangan kesadarannya. Oke, mungkin segitu aja cerita mengenai masa lalu Latifa atau memori dari Endo Suzune, yang menceritakan bagaimana caranya membuat Loli jatuh cinta. Maaf, maksudnya yang menceritakan mengenai cinta pertama Suzune ketika diselamatkan oleh Haruto, serta persetujuan dari ibunya, dan diakhiri dengan kontes menatap 3 arah sebelum akhirnya tragedi terjadi. Mungkin kalau kalian pengen tahu mengenai cerita dari karakter lainnya, boleh banget tinggal komentar aja. Dan jangan lupa subscribe channel Isaka ini, like videonya kalau kalian suka. Terima kasih bagi para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!